Pak Rasudin dan Bu Kiki sudah dihubungi, Nawir? Sudah saya hubungi lewat grup, Pak. Saya hubungi pribadi aja, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Baiklah, pada hari ini kita akan seminar hasil nama Munawir Syah dengan judul analisis dan implementasi sistem keamanan pada web server menggunakan Snort sebagai intrusion detection system dalam upaya mendeteksi SQL injection. Akan ada 3 sesi nantinya. Sesi pertama pemaparan dari hasil dari Munawir Syah, lebih kurang 10 menit, yang dipaparkan hasilnya aja ya. Kemudian selanjutnya di sesi selanjutnya itu tanya jawab dari adik-adik mahasiswa nanti. Kemudian yang terakhir tanya jawab dari dosen penguji. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Munawir Syah untuk memaparkan hasilnya saja. Silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen dulu, Pak. Apa semua kelihatan share screen? Sudah. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat insan maupun iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Hormat saya kepada dosen penguji, dosen pembimbing, serta hadirin yang telah mengikuti seminar hasil saya.
Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya buat yang berjudul Analisis dan Implementasi Sistem Keamanan pada Web Server menggunakan Snort sebagai Intrusion Detection System dalam upaya mendeteksi SQL injection. Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari tugas akhir. Selain itu akan dijelaskan juga tahapan-tahapan yang termasuk ke dalam persiapan analisis dan hasil. Yang pertama, instalisasi software. Proses instalisasi software pada penelitian ini adalah proses memasang atau menyiapkan perangkat lunak atau sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan hasil penelitian. Yang perlu diinstal adalah MySQL, Apache 2, dan Snort. MySQL di sini berfungsi sebagai database, Apache 2 di sini berfungsi sebagai web server, dan Snort berfungsi sebagai sistem deteksi jaringan yang bertugas untuk mengamati jaringan dan memberikan peringatan atau blokir akses jika terdeteksi kegiatan yang tidak sesuai dengan pola atau kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya, konfigurasi web. Konfigurasi web adalah proses mengatur dan mengkonfigurasi server web agar dapat menangani permintaan dari pelanggan atau menampilkan konten yang diinginkan. Pada tahapan ini menjelaskan persiapan web server yang nantinya akan digunakan sebagai web hosting. Web server yang digunakan pada penelitian ini adalah Apache 2 dengan hostname atau IP 49.50.10.14 seperti pada tampilan gambar 4.8. Tahapan pertama yaitu pembuatan web. Web yang digunakan berfungsi sebagai alat simulasi serangan SQL injection. Pada tahapan ini, web dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dan MySQL. File disimpan dengan nama file index.php yang bertujuan untuk menampilkan halaman pertama pada web nanti. Yang kedua, konfigurasi database. Konfigurasi database adalah proses menyiapkan dan mengatur database agar dapat digunakan oleh aplikasi atau sistem yang membutuhkannya. Database pada penelitian ini diberi dengan nama test yang berisikan tabel users dengan struktur berisikan ID, first name, last name, dan birth dengan tipe data integer dan varchar. Pada gambar 4.9 memperlihatkan data yang berhasil dicari berdasarkan ID. Pada kolom pencarian nantinya akan dilakukan simulasi serangan SQL injection dan akan dilakukan pendeteksian dengan menggunakan Intrusion Detection System Snort untuk mendeteksi serangan SQL injection tersebut. Selanjutnya, konfigurasi Snort. Konfigurasi Snort meliputi beberapa tahap, di antaranya instalasi Snort, konfigurasi file snort.conf, konfigurasi file local.root, melakukan tes, dan terakhir melakukan monitoring. Hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengubah variabel home net menjadi IP address web server, yaitu 4.9.50.10.14 dengan subnet 24 pada file snort.conf. Setelah dilakukan perubahan, maka selanjutnya dijalankan sistem Snort dengan perintah systemctl start Snort pada server. Selanjutnya, konfigurasi role set Snort. Tahapan konfigurasi role set Snort ini merujuk ke proses mengatur dan mengkonfigurasi aturan yang akan digunakan oleh Snort untuk mendeteksi serangan SQL injection. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Snort dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mendeteksi serangan jaringan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, analisis data hasil pengujian. Serangan ini dilakukan mulai dari tanggal 16 November 2022 sampai dengan 30 November 2022. Hasil pemasangan role set pada penelitian ini menggunakan protokol TCP. Jika Snort berhasil mendeteksi serangan SQL injection, maka akan ditampilkan pesan peringatan yang mencantumkan informasi tentang serangan tersebut, termasuk sumber serangan,
tujuan serangan, dan jenis serangan. Pesan peringatan ini akan ditampilkan pada konsol Snort yang terhubung dengan Snort. Dengan menganalisis pesan peringatan ini, dapat mengetahui informasi tentang serangan SQL injection yang terjadi dan mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah serangan selanjutnya. Peringatan dari Snort menunjukkan bahwa telah terjadi serangan SQL injection pada protokol TCP pada layanan HTTP port atau pada port 80. Hasil dari pemasangan sensor pada Snort mendeteksi 2.727 serangan SQL injection. Dari 41 penyerang, terdeteksi satu penyerang dengan IP 140.213.18.162 melakukan injeksi sebanyak 1.114 kali serangan pada server dan pada port 80. Data dari hasil deteksi SQL injection menggunakan Snort menunjukkan SID dengan serangan terbanyak ada pada SID 100004 dengan total 2.607 serangan. Ini berarti menunjukkan bahwa celah tersebut sering terjadi dan menunjukkan bahwa Snort telah berhasil mengamati lalu lintas jaringan dan menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pola atau kebijakan yang telah ditentukan. Ini bisa menandakan bahwa terdapat kegiatan yang merugikan yang sedang terjadi pada SID tersebut. Terakhir itu kesimpulan dan saran. Telah dilaksanakan penelitian terkait deteksi serangan SQL injection menggunakan Snort sebagai intrusion detection system. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah yang pertama, untuk mendeteksi serangan SQL injection, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat deteksi seperti Snort. Snort adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan jaringan secara real-time. Yang kedua, terdapat 2.727 serangan SQL injection yang berhasil direkam oleh Snort pada web server yang telah dipersiapkan, dan serangan tersebut berlangsung kurang lebih 14 hari. Selanjutnya, berikut ini beberapa saran yang dapat dipertimbangkan setelah melakukan penelitian deteksi SQL injection menggunakan Snort. Yang pertama, terus memperbaharui aturan-aturan Snort agar sistem tetap aman. Pastikan untuk terus memperbaharui aturan sesuai dengan perkembangan teknologi dan cara-cara baru yang digunakan oleh para pelaku serangan untuk melakukan SQL injection. Yang kedua, melakukan tes penetrasi secara berkala. Selain menggunakan alat deteksi dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan yang baik, juga dapat melakukan tes penetrasi secara berkala untuk mengevaluasi keamanan sistem. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan keamanan untuk pengguna sistem. Saya kembalikan kepada Pak Zulfan. Terima kasih, Nawir. Baik, selanjutnya tanya jawab dari adik-adik mahasiswa. Ada Julian. Ada pertanyaan Julian? Muhammad Julian. Ada, Pak. Silakan Julian. Langsung dijawab nanti ya sama Munawir. Ya Pak. Saya ingin bertanya, apakah Snort bisa memberikan report secara real time? Ya. Langsung gitu. Baik. Hasilnya. Saya langsung jawab. Terima kasih kepada M. Julian. Jadi, untuk Snort, dia bisa melakukan report secara real time ketika awal Snort dijalankan. Terima kasih, Munawir. Baik, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Pak Zulfan. Ada ingin tanggapi lagi Julian?
Tidak ada Pak, sudah saya dapat jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari dosen penguji. Saya persilakan pertama sekali Bu Yunidar. Baik, terima kasih Pak Julvan. Ini saya minta yang pertama ya, karena ini udah lowbat juga lagi di jalan. Oke, baik, langsung saja. Selamat ya Munawir, udah ke tahap seminar hasil. Ini proposalnya kapan ya? Kok saya nggak ingat? Bulan September, Bu. Udah lama kali ya? Ya, Bu. Oh, September ini ya? September 2002 ya? Ya, September 2022. Oke, ini saya ke penulisannya dulu. Itu saya lihat kok nggak sinkron ya. Tujuan sama coba bisa ditampakkan ini di slide rumusan masalah dengan tujuan. Nanti kalau untuk konten Pak Rasudin ya, mungkin yang ini saya lebih ke penulisannya aja. Rumusan masalah dan tujuannya, Bu. Ada tujuan dan tujuan sama rumusan masalahnya. Ada. Mau ditampilkan di share screen ini, Bu, ya. Sebentar ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ini. Nah, itu kan di rumusan masalah bagaimana cara mengimplementasikan sistem SNOR ya sebagai intrusion ya IDS ini pada web server. Nah, kemudian ini kenapa di sini meningkatkan? Kenapa nggak mengimplementasikan? Biasanya kan kalau untuk penulisan ilmiah itu kan dia harus sinkron rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Baik. Nah, kemudian ini juga, kemudian bagaimana hasil yang didapat dari menggunakan metode metode SNORT ya. Nah, ini kan seharusnya di bagian keduanya yaitu ingin mengetahui hasil yang didapat ya menggunakan metode SNORT seharusnya. Baik. Kemudian juga yang ini kan bagaimana menerapkan ya penerapan local rules. Nah, yang coba yang C-nya tujuan penelitian yang C-nya. Nah, ini menerapkan model ya. Baik. Seharusnya kan menerapkan gimana nih? Nggak nyambung ini. Baik, Bu. Ya, jadi harus sinkron. Kesimpulannya juga di kesimpulan bisa ditampakkan yang di yang ditulis, yang di laporannya. Nah, hasilnya juga harus sinkron ya. Kesimpulannya juga harus sinkron dengan tujuan yang dibuat begitu. Nah, di sini ada dijelaskan nggak penerapan local rules-nya? Baik. Munawir? Ya, Bu. Saya kok nggak dengar suara Munawir ya? Tes. Halo. Di sini ada dijelaskan nggak penerapan local rules-nya? Di belakang tadi saya lihat kan penerapan penulisan local rules. Sama nggak local rules aja dengan penulisan local rules? Sama, Bu. Sama? Sama. Oh, jadi nggak buat penulisan bisa ya? Cukup tulis penerapan local rules saja? Gimana? Maksudnya, Bu, maaf, Bu. Nah, tadi di depan saya lihat tidak ada SQL-nya. Nah, tiba-tiba di sini di kesimpulan semua munculnya SQL. Baik, Bu. Nanti akan saya ubah.
Nah, saya penting lebih ke penulisan aja gitu ya. Jadi kayak nggak nyambung gitu ketika saya baca, loh ini tujuannya apa, kesimpulannya kenapa beda ya. Baik. Kemudian karena saya juga nggak hadir mungkin ya waktu proposal, jadi saya kurang tahu juga ini. Nah, kemudian ini di kesimpulan juga langsung muncul ya, ini terdapat apa nih, 2727 apa bagaimana nih? Ini kode apa 2727 ini? Jumlah serangannya, Bu, 2.727. Berapa? 2700 gitu. Iya. Nah, ini kalau penulisannya ditulis titik ya, berarti biar nampak angka ribuan. Kalau gini saya lihat apa ini kode gitu kan. Jadi berarti terdapat 2727 serangan ya? Iya, Bu. Nah, yang berarti yang berlangsung selama lebih kurang 14 hari. Nah, ini bisa dijelaskan nggak kenapa 14 hari? Jadi awalnya metodenya kan dilakukan selama 1 bulan, Bu. Jadi 14 hari pertama itu persiapan website, database, dan segala macamnya. Lalu 14 hari selanjutnya itu menunggu monitoring, Bu. Jadi selama 14 hari dimonitoring, dan hari ke-15 baru dianalisa datanya. Oh, gitu. Nah, ini kenapa terdapat IP 14.0 ini dia melakukan ini serangan. 1000 berapa nih? 1114 serangan. Kenapa hanya yang IP ini yang dijelaskan? Semuanya memang ada berapa IP? Rata-rata itu paling sedikit puluhan, Bu. Jadi dengan IP ini yang paling banyak melakukan serangan. Oh, iya. Oke, baiklah. Dari saya segitu saja, Pak Zulfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Junidar. Saran-sarannya nanti kita diperbaiki lagi. Ada di chat, ada di Munawir? Ada, Pak. Ada, baik. Oke, nanti kita perbaiki lagi sarannya. Selanjutnya saya persilahkan Bu Kiki. Oke, terima kasih Pak Zulfan. Munawir. Baik, Bu. Dengar ya? Oke, selamat dulu ya sebelumnya nih, udah sampai ke seminar hasil. Ini saya dengar tadi ada 14 kali penyerangan. 14 hari. 14 hari ya? 14 hari penyerangan berapa kali? Lebih dari 41 penyerang. 41. Ya. Itu penyerangnya atau penyerangannya? Itu penyerangnya. Kalau serangannya itu terjadi 2.727 kali. 2000 itu berturut-turut ya 14 hari? Iya. Ini ini jadi hasilnya seberapa aman pakai metode ini? Di sini selama 14 hari dia terdeteksi 2.727 serangan, Bu, yang terjadi pada SID 100004. Jadi yang paling sering terjadi serangan itu dalam SID tersebut, Bu. Jadi analisanya di SID tersebut. Jadi celahnya ada di SID tersebut. Terus untuk mengamankannya bagaimana? Untuk mengamankannya itu penerapannya kembali kepada penulisan code atau konfigurasi database-nya, Bu. Terus ini saya tadi kan dengar ya, ini kan harus terus diupdate berarti ya? Ya, baik. Di sarannya tadi ya. Baik. Ini yang Munawir pakai yang versi berapa? Udah terbaru kah? Untuk snobnya masih yang 2,9. Yang baru Yang versi baru berapa? 3.0. Ini yang berapa? 2.9. 9. Ini 3.0 yang baru ya. Dia Ya. berapa sering update-nya? Saya lupa, Bu. Jarang cek. Soalnya kalau sering update kan agak ini juga ya. Ya. Sedikit-sedikit update berarti kan. Oke, saya mau nanya itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Zulfan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih sarannya Bu Kiki.
Selanjutnya saya persilakan Pak Rasudin. Baik, terima kasih Pak Julpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Munawir ya? Iya Pak. Oke. Judul kamu analisis, Munawir ya? Iya Pak. Analisis DTS ya? IDS. IDS bukan DTS. Iya Pak. IDS ya? Iya Pak. Dengan apa namanya? Menggunakan snort. Menggunakan snort untuk yang dideteksi adalah SQL injection. Betul? Betul Pak. Oke. Kita lihat dari yang pertama. Tujuan terlebih dahulu. Seperti tadi sudah Bu Juni sudah menekan. Tujuan kamu ini nggak ada yang menyatakan apa yang kamu lakukan di sini. Meningkatkan deteksi, menerapkan. Ini apakah itu tujuan? Karena kalau menerapkan, meningkatkan, apa yang kita simpulkan nanti? Artinya dari tujuan yang kamu tulis di sini tidak menggambarkan analisa yang kamu lakukan. Nggak ada satu pun kan analisa. Pertama, meningkatkan efisiensi, menerapkan penulisan, menerapkan model. Mana analisanya? Nah, padahal kamu pengen analisa kan? Judul kamu analisa. Analisa atau analisis? Sama aja ya? Analisis Pak. Analisis ya, nggak masalah. Bukan analisis itulah. Itu yang pertama. Kemudian, yang berikutnya, saya lihat metodologi kamu. Sebelum saya masuk ke ini, pertanyaan saya terlebih dahulu. Ini apakah dalam bentuk simulasi atau real serangan? Untuk websitenya dibuat simulasi Pak, tapi untuk serangannya real serangan Pak. Real serangan. Iya. Betul kan? Kalau real serangan, coba kamu lihat topologi penelitiannya. Ada menggambarkan ada real serangan di situ? Nggak ada kan? Ini yang kamu buat topologi daripada snot sepertinya. Baik Pak. Artinya kamu harus gambarkan. Penyerang dari mana penyerangnya, kemudian servernya di mana. Baik Pak. Apakah servernya di di lab kita atau di mana servernya? Kemudian kamu pastikan lagi apakah di gateway-nya ada nggak mendeteksi serangan SQL injection. Baik. Jangan ketika dikirimkan sintak SQL injection, dia langsung diblok oleh gateway-nya. Artinya yang kita dapatkan tidak sesuai kan? Baik. Artinya ada serangan yang sebelum apa sudah diblok terlebih dahulu. Kemudian di pembahasan. Ini saya lihat kamu nggak ada membahas apa-apa di sini. Instalasi itu saya nggak menganggap itu sebagai pembahasan. Itu adalah kamu mempersiapkan peralatan kan? Mulai dari Snort, web, SQL, kemudian apalagi Apache, ini kan mempersiapkan peralatan. Kalau kita berperang, siapkan alat perang dulu. Nah, kemudian baru kita berperang. Proses berperangnya analisis. Ini nggak ada kamu. Analisisnya di bawah. Analisis yang kamu tulis ini, apa yang dianalisis nggak jelas. Baik. Ini kan hasil sensor. Apa yang kamu analisis ini? Nggak ada. Karena kamu mestinya nggak ada analisis, akhirnya kesimpulan kamu juga nggak itu. Yang kamu simpulkan adalah teori. Ini harus seperti apa? Harus ada hubungan, ada benang merahnya antara tadi yang saya katakan tujuan, kemudian tujuan disupport oleh metodologi yang sesuai, kemudian dari metodologi nampak di sini apa yang diuji. Kalau kita menguji, pasti ada data. Belum lagi ini saya tanya, kan SQL injection tuh banyak kan model-modelnya. Ya. Lebih dari satu. Yang menyerang ini modelnya bagaimana? Kamu nggak menampilkan di sini.
sebenarnya dengan kamu menampilkan itu bisa dianalisa. Boleh saya jelaskan sedikit, Pak? Ya, boleh, silakan. Jadi pada penulisan rules-nya kan di sini, Pak. Nah, jadi kan yang sering terjadi itu pada SID 1000004, Pak. Jadi konten yang diinput adalah ini, Pak, untuk SQL injection yang paling banyak. Pada SID apa tadi katanya? SID apa maksud SID itu? Ini ID tipe serangannya, Pak. Tipe serangan ID tipe serangan. Ya, Apakah hanya satu yang itu muncul? banyak, Pak. Tapi ini yang lebih banyak. Ini terbanyak. Enggak. Itu maka data semua kamu kumpulkan data. Itulah kamu analisis. Baik, Pak. Maaf, Pak. Saya tunjukkan tabelnya dulu, Pak. Nah, jadi ini, Pak, dari hasil analisisnya, Pak. Jadi ada SID 001, 2, 3. Tabel berapa? Tabel berapa? Tabel 4.3, Pak. 4.3. 4.1. Ini. Ya, Pak. Ini kan jumlahnya kan? Kamu Ya. jumlahnya, inilah gimana kamu analisa ini? Kamu bisa dari sini kamu bisa menyimpulkan nanti bahwa yang banyak diserang yang mana? Kalau kamu kan SED ini, orang tahu nggak apa maksud SED ini? SED apa maksud SED ini? Nggak ada penjelasan SED di sini. Baik, Pak. Apa itu maksud SED yang kamu masukkan di sini? SID Tipe. itu adalah jenis ininya, Pak. Jadi serangan itu Jenis serangan apa? Jenis serangan SQL injection ya, Pak. Ada dijelaskan di bab 2-nya? Bab 2 tidak ada, Pak. Nah, gimana tiba-tiba muncul? Baik, Pak. Kamu harus ceritakan SED mana kodenya tadi? SED 1.2.110.010. Apa itu maksudnya? Kemudian ini adalah jumlah IP ya, jumlah IP yang menyerang itu ya. Iya, Pak. Dari jumlah IP ini bisa nggak kamu tunjukkan? Kamu gambarkan nanti. IP yang berasal dari internal atau eksternal? Boleh saya jawab sekarang, Pak? Boleh. Karena di sini tidak dilakukan di dalam lokal terus, jadi ini semua dari luar, Pak. Enggak, luar begini. Artinya kita bisa menyatakan apakah kami bisa kelompokkan nanti. Baik, Pak. Aceh, luar Aceh, itu yang kamu analisa. Baik, Pak. Itu kenapa saya membuatkan supaya membantu kamu apa yang kamu analisa. Kalau gini nggak ada analisanya. Baik. Ini kan hanya sekedar kalau orang statistik sebutkan hanya deskripsi. Apa yang dapat kamu diskusikan, kamu gambarkan. Maka saya katakan tadi analisa nggak muncul. Karena nggak muncul analisa, kamu bingung buat kesimpulan. Maka ini muncul kesimpulan pertama adalah SQL injection adalah. Kemudian untuk mendeteksi serangan SQL injection salah satu cara. Itu kan teori. Ya. Yang ketiga, fungsi snort untuk mendeteksi ini pertama perlu menginstal nih. Ini kan cara kerja nih kan? Ya. Bukan hasil pembahasan. Baik, Pak. Cuma 4 yang muncul sedikit ini. Terdapat serangan SQL injection yang berhasil direkam. Ya, itu kamu bereskan. Itu Pak Jupan. Ya. Nanti kita ini ada catat kan saran-sarannya kan? Ada, Pak. Munawir? Ada, Pak. Oke. Sebentar nih. Oke, kita tunggu Pak Nazar nih masuk nih ya.
Oke, sebentar ya. Ini tunggu masuk Pak Nazar nih, sedang. Mungkin Bu Kiki bisa ini ngirim nilainya. Oke, terus silakan Pak Nazar. Ada yang ingin berikan saran? Baik, ya mungkin secara umum saya lihat, saya baca ya, oke. Cuma nanti dilihat lagi tujuannya ya, apakah sudah sudah tercapai tujuannya ya, sistemnya sudah terbangun sesuai dengan tujuan dan metodenya ya. Kemudian nanti ini kita lihat lagi hasil pengujiannya ya. Hasil pengujian nanti kita komunikasi lagi ya. Itu gimana kira-kira hasilnya? Coba kamu bisa jelaskan sedikit aja. Baik, Pak. Jadi di sini terdapat 41 penyerang berdasarkan tabel 4.1 dan semua ini adalah IP penyerangnya. Dan untuk tabel 4.2 itu menunjukkan bahwa ada satu IP dengan penyerang satu IP dengan serangan 1114 kali serangan. Dia melakukan penyerangan SQL chain sebanyak 1114 kali. Oke, IP yang didetek itu gateway-nya atau IP apanya? IP publiknya atau IP lokalnya bisa terdetek juga gateway dari mana keluarnya? IP public nih Pak. Ini langsung dari IP penyerang ke server. Penyerang dari luar ini maksudnya kan? Iya Pak. Berarti bagaimana kalau dia pakai IP bukan IP publik, IP lokal, dia kemudian apa gateway-nya yang terdetek atau bagaimana? Setahu saya Pak ya, kalau untuk jaringan komputer itu setiap perangkat sudah terdapat IP publiknya masing-masing Pak, sesuai dengan jaringan yang terkoneksi dengan komputer. Ya, IP publiknya nggak semuanya, IP publik kan ada IP lokal itu. Ya Pak, tapi kok yang ini yang terdeteksinya IP publiknya Pak. Berarti ada kemungkinan gateway-nya ya. Iya. Gateway biasanya. Iya, begitu. Iya Pak. Kita tidak bisa tahu apa itu gateway, apa IP dia langsung ya, tidak bisa tahu ya. Iya Pak. Nah, cuma dari mana arahnya dia serang kita tahu ya, dari keluarnya dari mana kita tahu gitu ya, maksudnya di sini ya. Iya. Oke, mungkin itu Pak Julfan, ya, mungkin nanti kita coba ini lagi ya, sempurnakan sedikit lagi, nanti saya akan ada beberapa hal yang nanti komunikasi lagi ya. Mungkin itu dari saya Pak Julfan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Nazar saran-sarannya. Oke, Pak Munawir, ini kan ada banyak perbaikan ya. Ya. Seperti tadi memang yang nampak sekali dari pertanyaan saran Bu Junidar ya. Ya Pak. Itu seperti kesimpulan ya. Kesimpulan itu menjawab tujuan ya. Baik, Pak. Termasuk di situ langkah-langkah dari awal sampai akhir
kamu lakukan penelitian, kamu tulis, kamu rangkum ya di kesimpulan. Kemudian juga analisisnya juga seperti Pak Rasudin sampaikan tadi ya, Baik, Pak. dinampakkan hasil analisis karena memang tujuan kamu adalah analisis kan, Iya, Pak. salah satunya ya. Ya, baik, itu saja dari saya. Oke, insya Allah setelah nanti perbaikan, urus terus sidangnya, ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Oke, silakan tutup Nawir. Baik, Pak. Terima kasih kepada dosen penguji, dosen pembimbing, atau hadirin yang telah hadir. Saya sampaikan terima kasih banyak setelah seminar hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang, Hel. Jadi.